Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Silakan dipimpin. Monggo Mbak untuk berdoa, silakan dipimpin. Monggo. Oke. Terima kasih. Baiklah, pada kesempatan yang terdahulu kita telah menyampaikan materi berkaitan dengan iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Barangkali ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan materi yang kemarin, silakan. Ada enggak? Apakah sudah jelas semuanya materi yang kemarin? Sudah? Enggak ada ya? Oke, terima kasih. Berarti kalian sudah memahami materi yang kemarin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu berkaitan dengan masalah iman kepada qada dan qadar. Untuk bisa lebih dipahami mengenai makna qada dan qadar, mari kita lihat dulu tayangan video berikut ini. Baiklah, kalian tadi sudah memperhatikan film berkaitan dengan qada dan qadar. Nanti sebelum kita mengucap pada berikutnya, tentunya kita uraikan dulu berkaitan materi yang akan kita bahas kaitannya dengan qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar, ya, ini sebelumnya adalah iman kepada qada dan qadar. Ada peta konsepnya yang akan kita bahas, yaitu materi evaluasi. Ini al-qada dan al-qadar merupakan rukun iman keenam sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ditanya penyempurnaan sesuatu perkara berdasarkan ketetapan Allah yang azali. Yang azali itu yang sudah diterapkan pada zaman
terdahulu ya di Lauhil Mahfuz. Menurut istilah syara, pelaksana sesuatu perkara mengikuti ketentuan Allah yang azali. Jadi ketentuan, kalau qada itu keputusan, kalau qadar ketentuan. Kalau dengan pengertian qada dan qadar. Qadar menurut bahasa kepastian, peraturan dan ukuran. Adapun menurut istilah qadar perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan irodahnya, sesuai dengan kehendaknya. Jadi intinya kalau qada itu sudah putuskan, kalau qadar itu belum. Jadi sesuatu yang sudah diputuskan tidak bisa dirubah. Kalau sesuatu yang belum diputuskan masih bisa berubah. Oke ya. Selanjutnya adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah mengetahui segala perkara yang akan berlaku kepada semua makhluk. Contoh daripada qadar ini berkaitan dengan susunan tata surya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus dan sebagainya. Itu adalah sudah menjadikan ketetapan Allah, ditetapkan sekaligus diputuskan. Nah, beriman kepada qada dan qadar membawa makna seorang muslim itu hendaklah yakin dan percaya dengan sebenar-benarnya bahwa segala yang berlaku dalam alam ini adalah sama. Oke. Kemudian macam-macam qadar atau takdir ya. Jadi takdir ada dua, takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir mubram itu pengertiannya. Pengertian daripada takdir mubram ialah pelaksanaan suatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak akan berubah. Itu namanya takdir mubram. Contoh kelalaian atau kematian, ajal, mati, kejadian siang dan malam ya. Jadi semuanya adalah sudah ditentukan, itu namanya takdir mubram. Selanjutnya adalah takdir mu'alaq. Ya, mu'alaq itu tergantung, digantungkan, belum diputuskan. Pengertiannya adalah pelaksanaan sesuatu perkara mengikuti ketetapan Allah berdasar ikhtiar manusia. Jadi takdir mu'alaq ini adalah bisa berubah tergantung dari usaha atau ikhtiar manusia. Misalkan apa? Warna kulit. Warna kulit bukan ya. Kalau warna kulit berarti masuk kategori takdir apa warna kulit? Coba, kalau warna kulit takdir apa maksudnya? Warna kulit jenis kelamin masuk pada takdir apa? Takdir mubram atau mu'alaq? Warna kulit, jenis kelamin, jenis rambut, ya ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih, ya ada yang keriting dan sebagainya. Itu kategori takdir apa? Mu'alaq atau mubram? Mu'alaq atau mubram? Mubram atau mu'alaq? Oh, jauh bingung. Ya wala-wali bingung. Kalau bingung berarti nanti kamu akan bisa. Orang bisa itu dari tidak tahu menjadi tahu. Bingung dikit baru nanti paham. Kira-kira takdir apa? Mu'alaq atau mubram? Ya mu'alaq siapa cung? Yang mu'alaq. Tujuh jari yang mu'alaq. Yang mu'alaq. Jadi warna kulit, jenis kelamin, iya kan? Termasuk takdir. Ya mu'alaq cung. Nah, tunjang jari, ndak usah malu-malu, ya kan? Oke. Yang mubram siapa yang mubram? Tunjang jari yang mubram. Coba. Tunjang jari yang mubram siapa? Oke, 1, 2, 3. Berarti yang lain tidak komentar ya? Oke. Jadi intinya warna kulit, jenis kelamin, jenis rambut dan sebagainya itu adalah takdir mubram.
Karena apa? Tidak bisa dirubah. Wis ketemu warnanya putih. Kan. Oke ya. Nah, misalkan pandai bodoh, kaya miskin. Orang itu bodoh, orang itu miskin, orang itu pemalas. Itu maksud kategori takdir apa? Takdir mu'ah. Lah, sebabnya apa? Sebabnya apa? Kok mualak? Nah, sebabnya takdir itu bisa dirubah. Melalui apa kira-kira? Melalui apa bisa berubahnya? Melalui usaha belajar. Oke ya? Maksud tahu ya? Oke ya? Oke. Selanjutnya adalah kita bagi kelompok menjadi 5 kelompok ya. Ini jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? 30. Oke, masker dipakai Mas. Kita bagi menjadi 5 kelompok. Ya, hari ini adalah kamu mendiskusikan yang baru saja kamu tonton berkaitan dengan film tadi ya. Dikaitkan dengan perihal makna qada dan qadar. Silakan. Oke, dibagi menjadi 5 kelompok, 6 kelompok. Oke. 1, 2. Mari Mbak, tenang Mbak. 3 ya. 3 4 5 6 kelompok. Moga Mas. Oke, dibagi 6 kelompok. Silakan didiskusikan ya. Yang kamu tonton barusan berkaitan dengan film itu kaitannya dengan qada dan qadar. Coba kamu disimpulkan, kamu dicari ya hal-hal yang berkaitan dengan qada dan qadar. Nanti setelah itu kamu tukar informasi antara satu yang lain dengan yang lainnya, kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Setelah itu hasil dari kesimpulan itu kamu presentasikan, maju disampaikan biar tahu semuanya. Paham? Oke, silakan kerjakan. Dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh, lahiran, kematian. Untuk mualak yaitu takdir yang bergantung pada ikhtiar seseorang atau usaha menurut kemampuan yang ada pada manusia. Contoh, rezeki, jodoh, dan kesehatan. Qadar yaitu perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendak. Sudah Pak. Ya, terima kasih ya. Ini dari kelompok 1 sudah menyampaikan kesimpulan dari qada dan qadar berkaitan dengan takdir mubram dan mualak. Silakan kelompok yang lain maju, Mbak. Silakan. Monggo. Atau masih, monggo Mas. Silakan, enggak apa-apa. Oke, sekali lagi kumpul ya. Dan kehendak Allah dengan secara istilah qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadar secara bahasa bermakna sebagai ukuran atau pertimbangan. Itu dari qada. Seorang wanita telah ditakdirkan oleh Allah menjadi wanita dan tidak bisa dirubah menjadi laki-laki. Qada adalah takdir yang tidak dapat dirubah. Qadar secara seseorang yang butuh menjadi pintar dengan rajin belajar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang miskin menjadi kaya dengan ikhtiar kerja dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadar ialah takdir yang dapat diubah. Dah. Terima kasih. Silakan yang lain, kelompok yang lain. Ini baru 2. Masih kurang 4 kelompok lagi. Ini hasil dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari video tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kejadian tersebut merupakan takdir mubram yang tidak bisa diubah. Dan kejadian tersebut juga merupakan bagian dari qada dan qadar. Qada yaitu
itu ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz semenjak zaman azali. Qadar merupakan kode atau ketetapan Allah yang sudah terjadi baik itu berupa takdir baik maupun buruk. Takdir sendiri dibagi menjadi dua, yaitu A. Takdir mubram merupakan takdir atau ketetapan Allah yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Contohnya kematian dan lain sebagainya. B. Takdir mu'alaq merupakan takdir yang masih bisa diubah dengan usaha manusia. Contohnya kepandaian, rezeki, jodoh dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tadi representasi dari pengamatan film tadi ya. Oke, perlu kita beri aplaus pada mereka, silakan. Oke. Terima kasih. Oke ya. Silakan yang lain. Masih kurang 3 lagi, silakan. Monggo. Ya, biar lengkap. Jadi 6 kelompok biar maju semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia akan menyadari segala semua yang ada di alam semesta ini menciptakan Salam. Selanjutnya silakan sini ke sini hasilnya. Oke. Oke, makasih. Oke. Ya. Di pengamatan video yang telah kamu saksikan berkaitan dengan pembelajaran qada dan qadar. Perlu kalian dipahami itu adalah materi berkaitan dengan qada dan qadar. Untuk pertemuan yang datang adalah berkaitan dengan hikmah qada dan qadar. Jadi tadi pengertian dan jenis qada dan qadar. Kemudian pertemuan yang datang adalah akan kita bahas berkaitan dengan tanda-tanda iman kepada qada dan qadar. Dan nanti ada evaluasi yaitu berkaitan dengan tugas kalian, yaitu pertanyaan berkaitan dengan perihal qada dan qadar serta contohnya. Oke. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.